Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Davira dan teman saya Syarifatul Aisyah. Kami ingin mempresentasikan penjelasan tentang engram dan neural based. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama yang ingin saya dan teman saya sampaikan yaitu tentang engram terlebih dahulu. Engram adalah sebuah rangkaian kata atau simbol atau token yang berkesinambungan dalam sebuah dokumen. Nah, dalam istilah teknisnya, mereka dapat didefinisikan dengan urutan tetangga item dalam dokumen. Dan mereka ikut bermain ketika kita berurusan dengan data teks dan dalam tugas NLP atau Natural Language Processing. Nah, engram itu sendiri cukup esensial pada banyak hal di mana kata perlu diartikan dengan lebih tepat, mengingat terkadang ada inputan-inputan yang ambigu maupun gangguan atau noise. Nah, misalnya contohnya seperti pada speech recognition. Nah, speech recognition ini seringkali pembicaraan terdengar sangat membingungkan dan banyak kata yang terdengar sangat mirip sehingga sulit dibedakan. Nah, engram sendiri juga bisa disebut dengan salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks. Nah, dan dalam pengolahan bahasa pun. Nah, secara engram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf dan ketika dia menghitung engram, nah biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu maju ke depan atau meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah X kata. Nah, kita ada contohnya. Next. Nah, adapun jenis-jenis dari engram yaitu yang pertama n sama dengan 1 ya disebut dengan unigrams, n sama dengan 2 disebut bigrams, n sama 3 disebut trigrams. Nah, untuk contohnya, next. Sebagai contohnya dengan kalimat kata misalnya kemarin aku beli sepatu baru keren. Nah, di sini kan jika N sama dengan 2, maka dengan dikenal dengan bigram kan. Nah, di mana si N-gramnya ini menjadi yang pertama tuh kemarin aku beli sepatu baru keren. Nah, dapat dilihat bahwa dari contoh yang barusan, di mana kita memiliki 5 engram dalam kasus tersebut. Nah, makanya terjadi pergerakan kata tiap 2 kata, yaitu dari kemarin aku ke aku beli, nah dari terus beli ke beli sepatu, nah sepeda, dan seterusnya. Nah, di mana kejadiannya itu terjadi secara berurutan dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan engram selanjutnya. Nah, ini ada jika terdapat N sama dengan 3. Maka engramnya menjadi yang pertama kemarin aku beli sepeda. Nah, beli sepeda baru keren. Nah, dari berdasarkan contoh yang tersebut, berarti dia terdapat 4 engram. Nah, sedangkan jika N sama dengan 1, maka bisa disebut dengan unigram. Nah, yang pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata dalam sebuah kalimat. Nah, ketika terdiri dari N sama dengan 2, maka disebut dengan bigram. Nah, jika N sama dengan 3, maka disebut trigram. Nah, dan ketika terdiri dari lebih dari N sama dengan 3, misalkan N sama dengan 4, itu bisa disebut dengan 4gram, N sama dengan 5 disebut 5gram, dan seterusnya. Nah, N-gram biasanya digunakan dalam berbagai macam proses pengolahan bahasa. Nah, si N-gram ini yang digunakan tidak hanya menggunakan unigram, tapi model bigram dan trigram juga digunakan. Nah, sebagai contohnya bisa seperti Microsoft dan Google. Nah, dia juga menggunakan model ini untuk mengembangkan web. Nah, beberapa di antaranya digunakan untuk beberapa tugas seperti spelling correction, word breaking,
dan text summarization dalam web mereka. Nah, namun tidak hanya dalam hal itu saja. Si Ngram ini juga digunakan, tapi juga digunakan dalam proses supervised machine learning seperti Max-N, naive Bayes, dan lain sebagainya. Nah, next. Nah, baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang recurrent neural networks atau yang biasa disebut RNN. Nah, next. Nah, yang pertama penjelasan tentang RNN. Nah, si RNN ini merupakan salah satu bentuk arsitektur artificial neural networks atau ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan atau sequential data. Nah, si RNN ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan data time series. Nah, RNN tidak membuang begitu saja informasi yang dari masa lalu dalam proses pembelajarannya. Nah, hal ini yang membedakan si RNN dengan ANN biasa. Nah, bedanya itu si RNN mampu menyimpan memori atau ingatan atau feedback loop yang memungkinkan untuk mengenali pola data dengan baik. Nah, kemudian yang menggunakan untuk memprediksi yang akurat. Cara yang dilakukan RNN biasanya untuk dapat menyimpan informasi dari masa lalu itu dengan melakukan looping di dalam arsitekturnya yang secara otomatis membuat informasi dari masa lalu tetap tersimpan. Nah, CNN telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah merevolusi si bidang-bidang seperti pemrosesan bahasa alami atau yang disebut NLP, terus pengenalan suara, sintesis musik, pemrosesan data finansial seri waktu, analisis deret DNA, analisa video, dan sebagainya. Nah, si RNN ini tuh juga disebut atau ada istilah lainnya itu si salah satu varian dari model jaringan saraf tiruan yang mampu memodelkan dependensi sekuensial pada data masukan. Nah, si kemampuan RNN ini tuh disebabkan oleh adanya koneksi simpul atau rekuren pada model. RNN memproses masukan secara sekuensial. Nah, adapun next. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasi dari RNN. Nah, pada gambar ini di mana si kotak hitam menunjukkan time delay-nya atau penundaan waktu dari satu time step. Nah, diagram tersebut menunjukkan RNN pada posisi yang tidak dibuka atau unrolled, ke jaringan penuh atau full network. Nah, sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan RNN yang telah dibuka atau unrolled atau unfolded. Nah, dia itu menjadi full network sehingga urutan sekuensnya menjadi lengkap. Nah, contohnya jika sequence yang kita miliki ialah satu kalimat dengan 5 kata, nah maka jaringan akan dibuka di dalam 5 layer neural network. Nah, satu layer untuk setiap kata. Nah, si RNN ini juga berguna dalam pemodelan bahasa. Nah, ketika kita menuturkan kalimat, nah secara tidak sadar, kata-kata yang telah kita ucapkan akan menentukan kata yang akan diucapkan berikutnya. Nah, sebagai ilustrasinya, kita dapat melihat potongan kalimat. Misalnya seperti saya makan, kita cukup yakin bahwa kata nasi lebih berpeluang ketimbang kata panas. Nah, sebagai kata berikutnya, RNN cocok dalam pemodelan bahasa karena pada setiap langkah waktu, keluaran dari RNN dapat dipandang sebagai prediksi atau peluang suatu kata setelah kata-kata sebelumnya pada masukan telah muncul. Nah, begitu. Nah, next. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke si jenis-jenis pemrosesan RNN. Adapun
jenis-jenis si pemrosesan RNN ini itu yang pertama ada banyak ke banyak. Nah, pada jenis ini si baik input dan output adalah data sekuensial yang jumlahnya banyak. Nah, contohnya seperti penggunaan jenis ini adalah seperti pertama translasi bahasa, translate bahasa, terus pengenalan suara. Nah, pada jenis ini jumlah output yang dihasilkan tidak harus sama dengan jumlah input. Dan biasanya model akan menghasilkan output hanya setelah semua input selesai diproses. Agar model dapat mengetahui sebanyak mungkin konteks untuk menghasilkan output. Nah, arsitektur seperti ini juga disebut dengan encoder, decoder, di mana bagian encoder bertugas memproses input dan bagian decoder bertugas menghasilkan outputnya. Nah, yang kedua, banyak ke satu. Nah, pada jenis pemrosesan ini, model memproses banyak input, tapi output yang dihasilkan hanya satu. Nah, sebagai contohnya, yang pada contoh penggunaan jenis ini tuh seperti yang pertama ada deteksi sentimen, contoh kedua seperti nilai ulasan otomatis ya. Misalnya kayak nilai ulasan sebuah film atau video, segala macamnya. Nah, pada aplikasi deteksi sentimen ini misalnya kayak input berupa kata-kata dan model akan memberikan satu output berupa nilai sentimen yang sesuai. Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga ada satu ke banyak. Nah, pada jenis pemrosesan ini, model hanya membutuhkan satu input saja, namun bisa menghasilkan banyak output. Nah, contoh penggunaan dari satu ke banyak ini terutamanya pada contoh itu seperti pada aplikasi sintesa. Nah, misalnya kayak sintesa musik ataupun sintesa esai. Nah, misalnya nih pada sintesa musik. Nah, inputnya ini hanya satu, misalnya jenis musik jazz, dangdut, dan sebagainya. Nah, lalu model akan mensintesa nada demi nada sehingga menghasilkan musik yang bisa dinikmati. Nah, selanjutnya, baiklah, yang ini akan diteruskan dan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara kerja RNN. Pada RNN adalah proses yang mengolah input dan memprosesnya dengan berbagai informasi yang sudah pernah diperoleh sebelumnya. Penentuan keputusan atau hasil yang diberikan dari sebuah input tertentu akan dipengaruhi dengan sistem informasi yang sudah pernah ada. Ini terjadi karena recurrent neural network memiliki memori internal yang dapat mengingat kumpulan informasi. Cara kerja recurrent neural network tidak langsung berbanding lurus seperti pada feed-forward neural network, melainkan melewati sebuah loop yang mengandung beberapa informasi lampau tadi. Sehingga RNN tidak hanya mempertimbangkan input satu itu saja, tapi juga mempertimbangkan hal lain yang pernah diperoleh sebelumnya. Pada akhirnya, cara kerja RNN kemudian disempurnakan oleh berbagai bentuk modifikasi dari sistem ini, misalnya long short-term memory atau LSTM. Kemudian berikut adalah ilustrasi bagaimana RNN bekerja. Misalnya, kita membahas RNN untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari contoh tersebut. Ilustrasi di samping kelihatan rumit, tapi sebenarnya cukup mudah dipahami. Yaitu sumbu horizontal adalah waktu direpresentasikan dengan simbol T. Dapat kita bayangkan pemrosesan berjalan dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita sebut T adalah langkah waktu atau timestamp. Nah, keseluruhan input adalah kalimat. Dalam hal ini, semisal kita ambil contoh Budi pergi ke sekolah. Maka pemrosesan input oleh RNN adalah kata demi kata. Input kata-kata ini disimbolkan dengan X1, X2, dan
seterusnya sampai X5 atau secara umum XT. Output adalah kalimat dalam hal ini, yaitu Budi goes to school. RNN memberikan output kata demi kata, dan ini kita simpulkan dengan Y1, Y2, dan seterusnya sampai Y5 atau secara umum YT. Dalam hal pemrosesan, RNN akan menyimpan state internal yaitu ST, yang diberikan dari satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya. Inilah memori dari RNN. Dengan contoh pada slide sebelumnya, kita bisa generalisasikan arsitektur RNN sebagai berikut pada gambar di samping. Tambahan yang tidak terdapat di diagram sebelumnya yaitu U, V, dan W yang merupakan parameter-parameter yang dimiliki RNN. Empat kotak ini merupakan mencerminkan satu model RNN yang sama atau suatu instan model dengan parameter-parameter U, V, dan W yang sama. Alternatif representasinya adalah pada gambar di samping ini, agar lebih jelas bahwa hanya ada satu model RNN saja. Inilah sebabnya kenapa arsitektur ini disebut RNN. Kata rekuren berulang dalam RNN timbul karena RNN melakukan perhitungan yang sama secara berulang-ulang atas input yang kita berikan. Sering juga ilustrasi pada slide sebelumnya digabungkan menjadi satu sebagai berikut ini. Ilustrasi di sebelah kanan adalah penjabaran unrolled dari versi berulang di sebelah kiri. Selanjutnya akan membahas tentang implementasi pada RNN. Dengan kemampuan dan manfaat yang dimilikinya, Recurrent Neural Network atau RNN banyak diaplikasikan ke berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi RNN yang dekat dengan kehidupan. Yang pertama, yaitu memberi caption pada gambar. RNN bisa digunakan untuk memberikan caption atau keterangan pada sebuah gambar. Misalnya, sistem ini dapat memberi keterangan pada gambar anjing yang sedang menangkap bola dengan menghasilkan kalimat anjing yang berlari dan menangkap bola. Selanjutnya, implementasi yang kedua yaitu memprediksi harga berdasarkan data. Penggunaan berikutnya dari RNN adalah untuk memprediksi harga berdasarkan data tertentu di masa lampau. Prediksi ini bisa mempermudah perkiraan harga saham pada saat tertentu berdasarkan sepak terjangnya saham ini. Yang terakhir, contoh implementasinya yaitu pada mesin penerjemah. Implementasi RNN juga dapat digunakan dalam mesin penerjemah yang mampu menampilkan hasil terjemahan kalimat atau paragraf dari sumber bahasa tertentu, misalnya pada kinerja Google Translate. Dari penjelasan materi mengenai N-gram dan RNN, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, N-gram merupakan salah satu proses secara luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. Secara N-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung N-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah X kata. Yang kedua, N-gram digunakan dalam berbagai macam proses pengolahan bahasa. N-gram yang digunakan tidak hanya menggunakan unigram, tetapi model bigram dan trigram juga digunakan. Yang ketiga, RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan data time series. Keempat, terdapat 3 jenis pemrosesan RNN, yaitu banyak ke banyak, banyak ke satu, dan satu ke banyak. Kesimpulan terakhir yaitu cara kerja RNN yaitu melewati sebuah loop yang mengandung beberapa informasi lambung.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarifatul Aisyah dan teman saya Gina Dovira akan mempresentasikan hasil tugas eksperimen 1 NLP. Pada tugas kali ini kita menggunakan data dari ulasan buku dari kategori Amazon Kindle Store. Dari tugas kali ini kita melakukan klasifikasi data. Tujuan dilakukan klasifikasi ini adalah untuk melihat berapa akurasi, recall, precision, dan affluence score berdasarkan rating yang diberikan dan membandingkan hasil klasifikasi menggunakan Ngram dan Neural Base. Metode klasifikasi yang digunakan pada tugas ini yaitu algoritma random forest. Pada laporan ini, pada tugas kali ini yang digunakan untuk klasifikasi adalah data ulasan buku dari kategori Amazon Kindle Store. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil program klasifikasi kali ini. Yang pertama yaitu dilakukan import library. Library merupakan gabungan dari sekumpulan package dan modul dengan fungsionalitas yang sama dengan tujuan untuk memudahkan dalam membuat suatu aplikasi tanpa harus menulis banyak kode. Library yang digunakan dalam tugas ini yaitu library yang digunakan untuk proses pre-processing, feature extraction, model training, dan ignore the warning from Escalon. Selanjutnya dilakukan download NLTK. NLTK merupakan Python library yang digunakan dalam pemrosesan human language data. Selain itu digunakan untuk melakukan analisis terhadap dokumen. Library ini dapat memudahkan untuk memproses teks seperti melakukan stop word pada proses pre-processing. Selanjutnya dilakukan pembacaan dataset dari hasil yang didapatkan, yaitu menunjukkan bahwa data Kindlebox Review dapat terbaca dan memiliki 11 kolom dan 12.000 baris. Data tersebut digunakan untuk melakukan pre-processing, eksplorasi, feature extraction, klasifikasi, dan evaluasi. Tahap selanjutnya yaitu mengubah nilai rating. Pada tahap ini, memiliki nilai lebih dari 4 akan diubah menjadi nilai 1, dan yang kurang dari 3 akan diubah dengan nilai 0. Dari hasil proses ini dapat dilihat pada kolom rating prep di sini. Selanjutnya yaitu melihat persebaran data dari rating prep. Dari hasil ini dapat dilihat persebaran data dari kolom rating prep memiliki jumlah yang sama antara rating yang memiliki nilai kurang dari 3 dan yang memiliki nilai lebih dari 4. Selanjutnya membaca kolom review text dan rating prep yang digunakan. Dapat dilihat bahwa pada hasil tersebut proses ini menampilkan kolom pada review text dan rating prep. Proses selanjutnya yaitu melihat data info. Pada tahap ini, info yang dilakukan untuk mengetahui nama-nama kolom dan tipe data dari data kolom yang digunakan. Dari hasil yang didapatkan terdapat 2 kategori dan 2 tipe data dari kategori tersebut, yaitu
objek dan integer. Selanjutnya, mengecek missing value. Dari hasil yang didapatkan, dapat dilihat bahwa datanya sempurna dan tidak terdapat missing value, ditandakan dengan nilai 0. Pada proses ini yaitu untuk cek duplikat data. Dari hasil yang pada proses ini yang didapatkan yaitu dapat dilihat bahwa tidak ada baris data dan keseluruhan nilainya sama persis untuk tiap kolomnya. Selanjutnya, proses pre-processing. Di proses pre-processing yang pertama yang dilakukan yaitu cascading. Cascading di proses cascading dilakukan agar mengubah huruf kapital menjadi bentuk standar. Dari hasil ini proses cascading dapat dilihat bahwa teks sudah menjadi bentuk standar yang awalnya kapital menjadi huruf lowercase. Selanjutnya proses dilakukan cleaning text. Proses cleaning text merupakan proses pembersihan kata dan karakter tertentu. Pada proses ini karakter yang dihilangkan yaitu tanda baca, number, double space, HTML, dan URL. Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa kolom yang bernama review text ini merupakan teks yang belum dilakukan cleaning, dan kolom yang cleaning result merupakan kolom yang sudah dilakukan proses cleaning. Proses selanjutnya yaitu dilakukan tokenization. Tokenization merupakan proses pembersihan kata dalam suatu kalimat untuk proses selanjutnya. Dapat dilihat bahwa hasil di sini merupakan kolom yang berjudul cleaning result merupakan teks yang belum dilakukan tokenization, dan kolom tokenization merupakan kolom yang sudah dilakukan proses tokenization. Dari hasil tersebut yang awalnya berbentuk kalimat berubah menjadi kata. Selanjutnya proses stemming dan lemmatization. Proses stemming merupakan penghapusan kata imbuhan dari tiap kata, baik kata imbuhan yang terletak di depan kata maupun di balik kata. Dapat dilihat pada hasil ini, kolom bernama tokenization merupakan teks yang belum dilakukan stemming, dan kolom stemming merupakan kolom yang sudah dilakukan proses stemming. Dari hasil tersebut, sudah dilakukan penghapusan kata imbuhan dari tiap kata dan menjadi kata dasarnya. Di sini merupakan proses lemmatization. Proses lemmatization merupakan sebuah proses untuk menemukan bentuk dasar dari sebuah kata. Dapat dilihat bahwa hasil kolom yang bernama stemming merupakan teks yang belum dilakukan lemmatization, dan kolom lemmatization merupakan kolom yang sudah dilakukan proses lemmatization. Selanjutnya proses stop-word removal merupakan proses filtering pemilihan kata-kata penting dari hasil token, yaitu kata-kata apa saja yang digunakan untuk melewati dokumen, untuk mewakili dokumen. Pada hasil ini merupakan token dari dokumen gambar, dan hasil ini merupakan hasil dari penghapusan kata negatif dari token dokumen. Selanjutnya dilakukan pembacaan hasil dari stop word removal. Kolom lemmatization merupakan sebelum dilakukan proses stop word removal, dan kolom stop word merupakan setelah dilakukan proses stop word removal. Selanjutnya dilakukan hasil untuk melihat hasil keseluruhan proses pre-processing. Hasil ini merupakan
keseluruhan proses pre-processing dari proses scaffolding hingga proses stop word removal. Setelah dilakukan proses pre-processing, maka dilakukan eksplorasi data. Yang pertama yaitu dilakukan untuk melihat jumlah rating data. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa box plot untuk melihat jumlah rating ini merupakan box plot untuk melihat jumlah rating data. Rating data yang memiliki nilai lebih dari 4 dan rating yang memiliki nilai lebih dari 3 memiliki jumlah yang sama. Nilai yang lebih dari 4 ditandakan dengan nilai 1 dan yang memiliki kurang dari 3 memiliki nilai 0. Selanjutnya dilakukan untuk melihat persebaran banyaknya kata sebelum dilakukan pre-processing. Di sini merupakan hasil untuk melihat persebaran jumlah kata pada kolom review text dalam bentuk displot. Data yang digunakan pada proses tersebut sebelum dilakukan proses pre-processing. Hasil yang didapat bahwa kepadatan datanya lebih dari 0,0016. Soalnya untuk dilakukan proses untuk melihat persebaran banyaknya kata setelah dilakukan tahap pre-processing. Dari hasil ini, persebaran jumlah kata pada kolom review text dalam bentuk displot, data yang digunakan dalam proses tersebut setelah dilakukan proses pre-processing. Hasil yang didapatkan bahwa kepadatan datanya lebih dari 0,0025. Selanjutnya kita lakukan untuk melihat banyaknya input kata yang digunakan saat mereview berdasarkan rating sebelum dilakukan pre-processing. Ini merupakan hasil pada tahap tersebut. Data yang digunakan pada proses tersebut dilakukan sebelum proses pre-processing. Hasil yang didapatkan bahwa nilai kepadatan data yang memiliki review positif atau rating di atas 4 memiliki lebih dari 0,00175 dan nilai kepadatan data yang memiliki review negatif atau rating kurang dari 3 lebih dari 0,0014. Selanjutnya melihat banyaknya info data yang digunakan saat mereview berdasarkan rating setelah dilakukan pre-processing. Data yang digunakan pada proses tersebut dilakukan setelah proses pre-processing. Hasil yang didapatkan bahwa nilai kepadatan data yang memiliki review positif rating di atas 4 lebih dari 0,0030 dan nilai kepada data yang memiliki review negatif lebih dari 0,0025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gina, silakan. Baiklah, lanjut ke fitur extraction. Nah, hal yang pertama dilakukan di fitur extraction itu yaitu bagian n-gram-nya. Nah, yang bagian ini kita pada tahap ini kita mencari TF-IDF-nya itu menggunakan unigram dan sibigram-nya. Nah, ini tuh berfungsi untuk kita mengetahui hasil waktu yang diperlukan untuk menemukan nilai TF-IDF. Nah, pada kolom ini, kolom review ini, kita menemukan yaitu 3 detik. Nah, selanjutnya yang ini kita mencek jumlah data. Nah, pada hasil checking dan print jumlah data ini setelah dataset, lalu dipisahkan ke dalam fitur CTF-IDF-nya. Nah, lanjut ke split train test data atau TF-IDF dengan unigram dan bigram. Nah, pada tahap ini tuh kita akan memisahkan kelompok data latih dan data uji dari nilai CTF, IDF, dan kolom rating prep-nya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya itu ada si X-trend-nya itu kisaran 1.600 dan 534.829, Y-trend-nya 9.600,
X-testnya 2.400 dan 534.829 dan B-testnya 2.400. Nah, lanjut ke fitur extraction bagian neural base-nya. Nah, hal yang pertama dilakukan itu kita harus menginstal library-nya dulu. Nah, install library ini tuh yang kita install yaitu si spesinya. Nah, library spesi ini tuh merupakan sebuah library open source yang bisa digunakan untuk membuat sebuah sistem NLP atau Natural Language Processing-nya. Nah, lanjut ke pada bagian ini tuh kita mengimport library-nya. Nah, pada library yang digunakan dalam tugas ini tuh yaitu library yang digunakan untuk si proses ekstraksi fitur neural base-nya. Nah, lalu kita membaca hasil data vektornya. Nah, pada kolom vektor ini tuh kita melihat atau hasil data vektor pada proses ekstraksi fitur neural network-nya. Nah, lanjut ke cek jumlah data. Nah, pada cek jumlah data ini tuh kita melihat si hasil checking dan print si jumlah data setelah dataset-nya kita pisahkan ke dalam fitur pada kolom vektornya. Nah, lalu next. Di bagian ini kita memisahkan data latih dan data uji yang hasilnya itu X-train 9.600 dan 300, terus Y-train-nya 9.600, X-test-nya 2.400 dan 300, dan Y-test-nya 2.400. Nah, pada ini tuh kita memisahkan si data kelompok data latih dan data uji dari nilai neural base dan kolom rating prep. Nah, lanjut ke cek jumlah data. Nah, pada cek jumlah data ini tuh kita melihat hasil checking dan print jumlah data setelah dataset dipisahkan ke dalam fitur setelah dilakukan pemisahan data latih dan data uji. Yang hasilnya yaitu 9.600 dan 300, terus 2.400 dan 300. Nah, lanjut ke si modeling. Nah, pada modeling ini tahap yang harus pertama dilakukan itu pemodelan menggunakan random forest engram. Nah, di sini dari nilai dari hasil nilai klasifikasi random forest ini, kita dengan menggunakan engram yang didapat, maka bisa didapatkan nilai akurasi, precision, recall, F1, score, dan waktu yang dibutuhkan. Nah, terus lanjut ke tahap pemodelan menggunakan random forest neural base. Nah, ini tuh dari nilainya tadi tuh kita menggunakan engram yang didapat menggunakan neural base yang didapat, maka bisa didapatkan seperti tadi, seperti pendapatan nilai akurasi, precision, recall, dan F1. Nah, lanjut ke evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini tuh kita mencarikan tadi seperti hasil evaluasi, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, dari nilai klasifikasi ini tuh si random forest engram dan neural base yang telah didapat. Nah, terus hasil rangkuman nilai akurasi F1 nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score dari nilai klasifikasi random forest ini dengan menggunakan engram dan neural base yang telah didapat. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya si akurasi di kisaran 0,78 ya. Nah, precision-nya 0,79, recall-nya 0,77, dan F1 skornya itu 0,78. Nah, itu tuh hasil dari random forest yang berdasarkan engram. Nah, di sini kita juga bisa lihat hasil random forest
yang berdasarkan neural base-nya, yang akurasinya 0,74, precision-nya 0,74, recall-nya 0,75, dan F1 score-nya 0,75. Nah, lanjut ke tahap si laporan klasifikasi random forest berdasarkan n-gram. Nah, dalam proses ini tuh kita memproses nilai hasil report klasifikasi random forest dengan menggunakan n-gram dengan mengambil nilai tes prediksi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat laporan hasil report klasifikasinya tadi. Nah, lanjut ke laporan klasifikasi neural base. Nah, ini tuh nilai hasil report klasifikasi random forest dengan menggunakan neural base dengan mengambil nilai tes dan prediksi. Nah, bisa kita lihat di sini hasil laporannya yang ada precision recall, akurasi, one score, dan supportnya. Nah, lanjut ke confusion matrix random forest-nya. Nah, di situ dalam proses ini kita memproses nilai confusion matrix klasifikasi random forest dengan menggunakan n-gram dengan mengambil nilai tes dan prediksinya. Nah, terus confusion matrix random forest neural base. Nah, dalam proses ini kita memproses nilai confusion matrix klasifikasi random forest dengan menggunakan neural base dengan mengambil nilai tes dan prediksinya. Nah, jadi dari hasil proses, jadi kesimpulannya dari hasil proses klasifikasi berdasarkan rating yang diberikan menggunakan metode algoritma random forest, dari dataset ulasan buku dari kategori si Amazon Kindle Store, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari klasifikasi dengan menggunakan fitur extraction n-gram ini menghasilkan nilai akurasi di 0,79 atau dapat dituliskan dengan akurasi 79%. Nah, dan hasil klasifikasi dengan menggunakan fitur extraction neural base menghasilkan nilai akurasi 0,75 atau 75%. Dan dilihat dari nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score dapat disimpulkan bahwa klasifikasi dengan menggunakan fitur extraction n-gram memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan neural base. Nah, dari hasil review dari pembaca yang memberikan rating lebih dari 4, lebih besar dibandingkan dengan memberikan rating kurang dari 3. Nah, baiklah, sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada yang salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.